Apabila kita pandang bumi ini secara biologi, ya, akan kita temui 3 hal konsep penting. Ya, yang pertama bahwasanya bumi ini dipenuhi yang namanya makhluk hidup yang beraneka ragam. Lalu yang kedua, makhluk hidup di bumi ini yang memiliki yang namanya persamaan ciri. Ketiga, makhluk hidup tersebut di bumi ini mampu melakukan yang namanya penyesuaian diri dengan lingkungannya atau yang kita sebut sebagai adaptasi. Nah, lantas bagaimana konsep bumi ini bisa berlangsung dari yang dulunya hingga saat ini? Konsep tersebut ya bisa dicetuskan atau dipahami dari konsep teori evolusi oleh Charles Darwin. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme evolusi tersebut dijelaskan untuk pertemuan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi menurut Darwin bisa terjadi dikarenakan 4 hal. Yang pertama adanya proses seleksi alam. Kedua, faktor genetik. Yang ketiga ada aliran gen. Dan yang keempat adanya mutasi bias. Yang pertama, seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses yang terjadi pada individu-individu yang memiliki karakteristik warisan tertentu sehingga sintas dan bereproduksi dengan laju yang tinggi dibandingkan dengan individu-individu lain dalam populasi yang sama. Syarat terjadinya seleksi alam yang pertama, ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit yang bisa bertahan hidup. 3. Anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Terdapat bukti saintifik tentang seleksi alam menurut Charles Darwin, diantaranya pandangan tentang evolusi ular kuda, pandangan evolusi leher jerapah, serta pandangan teori penemuan fosil. Yang kedua, penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematis, alel menjadi subjek sampling error. Akibatnya, apabila tidak ada gaya selektif atau gaya selektif lebih rendah, maka frekuensi gen cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah secara asal. Ketiga, aliran gen. Aliran gen atau gen flow merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies sama. Ada tidaknya aliran gen secara fundamental akan mengubah perjalanan evolusi. Keempat, mutasi bias. Mutasi bias dapat terjadi apabila dua genotip, misalkan dengan nukleotida G besar dan satunya lagi nukleotida A besar pada posisi yang sama dan fauna fitness yang sama, namun mutasi dari G ke A sering disbanding dari A ke G, maka lebih cenderung terbentuk genotip dengan nukleotida A. Hukum Hardy-Weinberg. Seperti yang kita ketahui bahwasanya evolusi merupakan proses perubahan pada tubuh suatu makhluk hidup yang terjadi secara pelan-pelan atau berlangsung lama. Hukum Hardy-Weinberg merupakan suatu prinsip yang menggambarkan frekuensi alel dan frekuensi genotip pada populasi yang memiliki jumlah individu yang tidak terbatas dan di dalamnya terjadi peristiwa kawin acak tanpa ada gangguan yang dapat mengubah kedua frekuensi tersebut. Hukum tersebut diambil dari tokoh atau penemunya, yakni G.H. Hardy, ahli matematika dari Inggris, dan Wilhelm Weinberg, seorang ahli fisika dari Jerman. Dalam genetika populasi dikenal dengan istilah lungkang gen atau genetic pool, yaitu keseluruhan alel untuk semua lokus pada semua individu dari suatu populasi. Suatu populasi yang tidak berevolusi dapat dijabarkan melalui hukum Hardy-Weinberg tersebut, yaitu frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan yang namanya kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg yang berkata bahwasanya frekuensi gen yang misalkan gen A besar yang homozigot dengan frekuensi gen A kecil atau yang heterozigot itu dapat stabil. Nah, atau bisa stabil dari satu generasi ke generasi yang lain. Akan tetapi ada syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg tersebut. Syarat yang pertama yaitu tidak terjadi mutasi. Kedua, tidak terjadi proses seleksi alam. Lalu yang ketiga, terjadi pada ukuran populasi yang sangat besar. Keempat, itu pada saat terjadinya perkawinan acak atau random. Dan yang kelima, tidak terjadi yang namanya aliran gen.
Syarat pertama tadi tidak terjadi mutasi. Mutasi dapat memodifikasi lungkung gen atau genetic pool jika mutasi mengubah alel-alel, menghapus dan menduplikasi keseluruhan gen. Syarat kedua adalah tidak ada seleksi alam, bahwasanya perbedaan dalam kesintasan dan keberhasilan reproduktif dari individu yang berbeda dapat mengubah frekuensi alel. 3. Ukuran populasi yang besar. Frekuensi alel berfluktuasi secara kebutuhan dari generasi ke generasi berikutnya atau hanyutan genetik jika ukuran populasinya kecil. Syarat kelima, tidak ada aliran gen. Aliran gen dapat mengubah frekuensi alel dengan memindahkan alel ke dalam atau keluar populasi, misalnya disebabkan adanya migrasi. Dengan kata lain, vitalitas atau viabilitas antar kedua gen sama. Telah disepakati bahwa dalam rumus Hardy-Weinberg penggunaan huruf P kecil itu merupakan frekuensi alel homozigot dominan, sedangkan huruf Q merupakan frekuensi alel heterozigot. Persamaan rumus Hardy-Weinberg yaitu P tambah Q sama dengan 1. Persamaan nilai P tambah Q sama dengan 1 atau bernilai 100% berlaku pada satu jenis alel, atau ingat alelnya haruslah sama. Apabila jumlah alel lebih dari 1, maka gunakan persamaan P tambah Q dikuadratkan sama dengan 1. Maka penjabarannya menjadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Contoh soal, dalam suatu daerah berpenduduk 1000 orang terdapat 40 orang penderita albino. Tentukanlah A, frekuensi alel A, yang artinya yang bersifat resesif ya. B, frekuensi alel A besar, berarti ini bersifat dominan. C, frekuensi alel 2A besar A kecil, berarti yang heterozigot. Dan D, berapa banyaknya manusia normal heterozigot. Baik, untuk penyelesaiannya, bahwasanya di soal diketahui tadi jumlah populasi itu 1000 orang dan penderita albino 40 orang. Nah, penderita ini berarti adalah Q. Nah, untuk mencari frekuensi albinonya, berarti penderita dibagi dengan jumlah populasi, berarti 40 dibagi 1000 sama dengan 0,04. Maka frekuensi albino atau Q dikuadratkan ya 0,04, maka Q hasil pengakaran ya itu jadi 0,2. Artinya akar dari 0,04 adalah 0,2. Inilah merupakan frekuensi gen A. Nah, tadi persamaannya P tambah Q sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai P-nya berarti 1 dikurang Q. Q-nya tadi kan udah dapat yaitu 0,2. Maka P-nya sama dengan 1 dikurang 0,2 yaitu 0,8. Ini malah merupakan frekuensi gen A besar atau yang homozigot. Nah, jadi sekarang frekuensi yang untuk alel A kecil untuk menjawab A berarti 0,2. Itu tadi adalah nilai Q. Yang B-nya frekuensi alel A besar adalah 0,8. Ini adalah nilai P. Nah, sekarang untuk mencari frekuensi alel yang heterozigot A besar A kecil berarti nilai PQ. Sementara P-nya udah ada, Q-nya sudah ada. Jadi kita masukkanlah persamaannya 2 dikali 0,2 dikali 0,8 sama dengan 0,32. Sekarang untuk mengetahui berapa banyaknya penderita yang normal heterozigot berarti yang A besar A kecil. Langsungkan saja masukkan tadi 2 kali 0,2 dikali dengan 0,8 yaitu 0,32 dikalikan dengan jumlah penduduknya. Berapa penduduknya tadi? Ya, jumlah penduduknya tadi 1000. Maka 0,32 dikali 1000 sama dengan 320 orang. Contoh 2. Pada suatu daerah atau suatu desa terdapat populasi orang dengan lidah yang dapat menggulung 84% dan tidak dapat menggulung 16%. Tentukan berapa banyak yang heterozigot dan yang homozigot. Jika genotip yang dapat menggulung R besar atau R besar R kecil dan yang tidak dapat menggulung R kecil atau yang resesif. Penyelesaiannya kita misalkan dulu R besar adalah P kuadrat, R besar R kecil adalah 2PQ dan R kecil adalah Q kuadrat. Maka frekuensi alel R kecil rumusnya kita ambil dari persamaan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Ingat bahwasannya yang R besar merupakan yang homozigot dominan, 2PQ adalah yang heterozigot, Q kuadrat adalah yang homozigot resesif. Artinya R kuadrat atau Q kuadrat yang tadi ada 16%. 16% itu menjadi 0,16. Lalu nilai yang 0,16 yaitu Q kuadrat diakarkan menjadi 0,4. Berarti 0,4 itu adalah akar dari 0,16.
Sekarang dari persamaan P tambah Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 dikurang Q. Tadi kan Q-nya udah dapat 0,4, sehingga P-nya sama dengan 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Karena udah dapat P dan Q, maka yang heterozigot 2 dikali 0,6 kali 0,4 yaitu 0,48. Jadi perbandingan yang R besar banding R besar R kecil banding R kecil adalah 0,36 banding 0,48 banding 0,16. Demikian, terima kasih.